Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin membahas mengenai materi penambangan data atau data mining. Di kelompok ini ada 3 orang, yaitu saya sendiri, Aditya Wardana, dengan NPM 2021 43502791, dan ada teman saya. Saya Alif Wahyudimas dengan NPM 2021 4350 1104 dan terakhir ada teman saya. Saya dengan Dian Mardiansyah dengan NPM 2021 4350 2481. Lanjut kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu ada definisi data mining. Data mining adalah teknik pencarian otomatis yang berguna untuk memeriksa data berukuran besar dan menemukan pola baru. Data mining atau pencarian pengetahuan dari data, disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Ekstrak dari data pengetahuan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah data. Data adalah fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Yang kedua ada informasi, adalah rekap, rangkuman, penjelasan, dan statistik dari data. Yang ketiga ada pengetahuan, adalah pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data. Istilah lain yang sering dikaitkan dengan data mining. Yang pertama ada knowledge discovery in database. Yang kedua ada knowledge interaction. Yang ketiga ada informasi harvesting. Yang keempat ada business intelligence. Knowledge Discovery in Database atau disingkat dengan KDD. Tujuan proses KDD untuk mencari potensi data yang diambil dari database dan dipelajari melalui pola. Dianalisis serta dievaluasikan sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Maaf, saya ralat, divisualisasikan. Berikut adalah gambar proses KDD. Yang pertama ada selection, yang kedua adalah pre-processing, yang ketiga ada transformation, yang keempat ada data mining, dan yang terakhir ada evaluasi. Penjelasannya yaitu yang pertama ada data cleansing. Data cleansing adalah proses di mana data diolah lalu dipilih data yang dianggap bisa dipakai. Yang kedua ada data integration, yaitu proses penggabungan data yang dianggap berulang menjadi satu. Yang ketiga ada proses seleksi yang dianggap relevan terhadap analisis. Berikut akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Alif Wahyudimas. Oke, terima kasih Mas Adit. Saya akan melanjutkan materi yang tadi dibahas oleh Aditya Wardana, yaitu data transformation. Proses transformasi data terpilih ke dalam bentuk mining prosedur. Lalu ada data mining, proses teknik untuk mengekstrak pola potensial menghasilkan data yang berguna. Lalu ada pattern evolution, proses di mana pola yang telah diidentifikasi berdasarkan measure yang diberikan. Dan terakhir ada knowledge presentation, yaitu proses paling akhir data yang sudah diproses divisualisasikan agar lebih mudah dipahami oleh user atau pengguna. Selanjutnya materi tentang Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISPR-DM, yaitu menyediakan proses standar dari data mining sebagai strategi pemecahan masalah secara umum dari bisnis maupun unit penelitian. Dalam CRISPR-DM terdiri dari 6 fase. Selanjutnya ada gambar fase CRISPR-DM, yaitu ada business understanding, data understanding, lalu data preparation, ke modeling, ke evaluation, lalu yang terakhir ada deployment. Lalu slide berikutnya, fase pemahaman bisnis atau business understanding phase yang terdiri dari tahapan
1. Menerjemahkan tujuan menjadi formula dari permasalahan data mining. Yang kedua, penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis dan penelitian. Dan ketiga, menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Kita ke contoh fase business understanding, yaitu saat kita menentukan permasalahan memprediksi beberapa harga jual cabai di bulan depan agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Oke, selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Dian Mardiansyah. Ya, terima kasih Mas Alif. Saya lanjut ya Mas Alif. Oke, Mas. Jadi di sini selanjutnya adalah fase pemahaman data dalam kurung data understanding phase yang terdiri dari tahapan titik 2. 1. Yaitu menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. Yang kedua, mengevaluasi kualitas data. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan data. Lalu contoh fase data understanding phase. Melakukan tabulasi data penjualan serta memastikan tidak ada data yang kosong atau salah ketik. Di sini fase persiapan data atau data preparation phase. Itu juga ada 3 tahapan, yaitu 1. Mempersiapkan data awal yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. 2. Melakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. 3. Memilih variabel yang sesuai dan akan dianalisis. Contoh fase data preparation phase. Itu ada proses normalisasi data sehingga data memiliki range yang konsisten. Lalu fase pemodelan dalam kurung modeling phase. Ini juga sama teman-teman, ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu mengaplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. Lalu melakukan kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Yang ketiga, proses dapat kembali ke fase persiapan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk sesuai spesifikasi kebutuhan teknik data mining. Nah, contoh fase modeling phase-nya itu yaitu melakukan klasifikasi dengan membuat sebuah model berupa decision tree. Teman-teman udah tahu ya, decision tree itu yang merupakan metode klasifikasi data mining. Ya, itu tuh seperti sebuah struktur pohon di mana setiap node pohon mempresentasikan atribut yang telah diuji gitu. Di sini ada lagi namanya fase evaluasi. Dalam kurung evaluation phase. Sama teman-teman, itu juga ada 3 tahapan. Jadi tahapan pertama yaitu memastikan tidak terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Yang kedua, mengevaluasi model yang digunakan untuk mendapatkan kualitas sebelum digunakan atau disebarkan. Yang ketiga, menetapkan model yang memenuhi tujuan pada fase awal. Jadi contoh fase evaluation phase-nya ini yaitu melakukan evaluasi model tree yang diperoleh. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan key-fold cross-validation dan melihat kinerja dari teknik tersebut. Di sini yang terakhir itu fase penyebaran, deployment phase, yang terdiri dari tahapan menggunakan model yang dihasilkan. Nah, ini langsung contohnya aja, misalkan pembuatan laporan dan penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Di sini ada arsitektur data mining. Komponen utama arsitektur data mining yaitu di sini ada 5 ya teman-teman. 1 ya basis data atau data warehouse, basis pengetahuan, data mining engine, ada modul evaluasi pola, yang terakhir antarmuka pengguna grafis. Nah, dapat dilihat di sini juga ada arsitektur data miningnya juga nih teman-teman. Oke. Setelah itu selesai dari sini. Terima kasih teman-teman.
Demikian tadi presentasi atau paparan materi data mining dari kami, kelompok 1. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada yang kurang berkenan, saya dan teman-teman kelompok 1 memohon maaf karena ini dilakukan secara streaming. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.